jalannya sistem organisasi dan atau lembaga negara atau badan negara yang hari ini sedang diketuk pintu semuanya oleh publik dan atau orang-orang yang sedang mencari kebenaran tanda kutip seperti yang dimaksud tadi itu. Nah, kenapa? Karena semua orang hari ini mencoba mencari tahu tentang bagaimana tentang dokumen Jokowi dan hari ini kemudian bergeser kepada dokumennya Gibran. Semua orang tanda kutip ya? Nah, ya tanda kutip. Saya tetap seperti itu. Nah, ya, kalau kita harus jadi melihat itu. Kenapa? Karena lembaga negara 10 tahun yang kemarin ini semuanya itu satu pintu semuanya. Ya, tertutup rapat semuanya dan itu dijamin keamanannya. Hari ini, pertahanan itu mulai bobol satu demi satu. Dan data-data ini sudah terkumpul dia menjadi data-data yang sudah diakumulasi. Nah, beberapa orang yang berani hari ini untuk men-challenge, dia masuk ke peradilan. Beberapa peradilan gagal dan kemudian coba lagi. Nah, hari ini adalah ujungnya nanti adalah mengejar bahwa sejak awal memang ada persoalan terkait dengan verifikasi tentang dokumen Gibran ini. Saya lihat sebentar ini dari seluruh renjang pendidikan yang didaftarkan mulai dari SMP, kemudian SMA-nya di Australia dan kemudian juga dokumen di Singapura itu tidak ada satupun yang mencantumkan gelar di belakangnya. Tidak ada satupun mencantumkan gelar di belakangnya. Kalau Mahfud MD dan Muhammad Iskandar itu jelas dia pendidikan terakhir, S2 Muhammad. Untuk saat ini kan tidak ada juga pencantuman gelar. Nah, maksudnya gini adalah karena di berkas resminya ya. Karena di berkas resmi tersebut sekarang ini ternyata ada kejanggalan, orang semakin ingin mencari tahu bagaimana kerja KPU hari itu dan kemudian apa yang disembunyikan. Artinya capres lain ketika itu sekolahnya di mana, ini gelarnya. Ya. Kalau yang di Gibran di pendaftaran di KPU berkasnya tidak ada disebutkan gelarnya. Tidak ada disebutkan gelarnya, sedangkan dia menyatakan dirinya adalah situ ada SMA. Ini yang di awal tadi. Nah, ini yang di awal tadi saya sebutkan. Orang mencantumkan pendidikan di atas SLTA itu tujuannya adalah untuk pencantuman gelar akademik. Nah, ini kan untuk kepentingan kampanye. Pak Adi pernah calon nggak? Betul. Itu aturan KPU seperti itu. Enggak, ya kan gitu kan tadi Pak Adi bilang orang mencantumkan pendidikan yang melewati pendidikan minimal ya itu karena ingin gelar. Pernah nggak? Itu kan berarti kan menyatakan motif orang itu dengan pikiran Pak Adi. Pernah nggak Pak Adi mencalon gitu? Saya tidak pernah mencalon, tapi saya mengelola ribuan orang. Sekarang saya sebentar Pak. Saya dengan Pak Adi. Saya kebetulan Pak Adi agak semangat itu. Saya kebetulan saya kan calon nih. Anggota dewannya juga. Calon, tapi saya juga mencantumkan ijazah S1, tapi saya juga nggak pakai gelar saya. Sama dengan saya. Lihat kartu nama saya juga nggak pakai gelar, baliho saya juga pakai gelar gitu. Jadi tidak bisa dikatakan. Maksudnya tadi Bung Didi di dalam berkas formulirnya itu, contohnya kalau Bang Baktul sarjana lulus Fakultas Teknik UNAN, gelarnya ST. Maksudnya ST itu tidak dicantumkan kalau Gibran gitu. Iya kan tadi kan untuk kan nggak harus ya. Nggak harus. Bukan. Karena saya melakukan sendiri di baliho maupun di apa. Tidak saya pakai kartu nama, tidak saya pakai gelar. Beda Bang Batul. Jadi izin nih. Ini karena kita kena kelembagaan nih. Kelembagaan itu tuh dengan pribadi itu berbeda dia. Saya kalau S3 pun nggak mau saya tampilkan itu serahkan saya. Itu domainnya pribadi dia. Berarti saya rendah hati. Berarti kan ini bicara kelembagaan. Sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ketika saya serahkan dokumen SMA, maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1, maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita katakan ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetarannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sanalah persoalan. Artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana di sini salah masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calonkah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar oleh sekarang oleh orang-orang sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan Gibran. Pertama adalah seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dahulu. Nah, itu dia. Makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri, ada menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah, kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu papa sebelumnya, kejujuran dan kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam. Yang itu adalah lu benar nggak nih akun ini megang lo atau dia mendalikan fufu papa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu seharusnya sebagai seorang wapres kan harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak, apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 bla itu seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah, hari ini adalah sebenarnya ya kembali ke pertanyaannya Budi. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia,
Artinya kita tidak ngapain perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi gitu. Kita pertanyaan itu. Itu kan kalau orang yang umum menjawabnya. Di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan Kenapa? panas Dia ini harus dijawabnya satu-satu. dengan PKPU. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Baik, oke tak. Nah, Karena jadi tidak ada satu verifikasi kekuatan. faktual itu, sehingga wajar yang sejumlah kecurigaan sejumlah publik katanya ada kejanggalan-kejanggalan itu tidak ada dicek. verifikasi faktual. Itu kata siapa gitu? Fakta. Faktanya tentu Pak Adi lihat gitu bahwa tidak dilakukan gitu. Ya, tidak dilakukan. Kata siapa? Kan terus ada. Ya. Gimana Pak Adi bisa kan tidak Betul. dilakukan kan aturannya itu Sejak kan. KPU menerbitkan keputusan 731 kita berdiskusi intensif loh di grup yang sama dengan KPU yang ada sekarang, dengan teman-teman saya yang 200-an orang ya se-Indonesia, KPU provinsi, karena ada yang 7, ada yang 5. Ini kan KPU pusat nih. Nah. Itu Pak Adi harus periksa KPU pusat dulu betul tidak dilakukan verifikasi. Nah, teman-teman semua, kembali lagi di channel saya NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat sebuah cuplikan video tadi yang begitu sangat menarik. Nah, teman-teman, di mana kita akan membahas sekarang Gibran ucapan selamat tinggal. Akhirnya mantan KPU 2024 buka suara ijazah pendaftaran Gibran. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama komentar-komentar teman-teman di bawah ini dan para netizen. Nah, tangkap KPU-nya, hukum seberat-beratnya. Ini kebusukan KPU. KPU harus bertanggung jawab atas ketololannya. Ayo KPU, jujur saja lah, semakin viral semakin membuat masyarakat ingin tahu ada apa dengan KPU. Yang pasti ketidakjujuran Gibran adalah perbuatan tercela dan ketidakjujuran KPU adalah persengkokolan jahat yang harus dipertanggungjawabkan. Tuntut saja KPU, kenapa dokumen-dokumen Gibran tidak diverifikasi? Pasti tujuannya gede tuh orang-orang yang bela keluarga Jokowi. Kalau memang benar Gibran tidak punya ijazah SMA, segera dimazukan. Dan kalau memang Jokowi korupsi, segera diseret ke pengadilan. Mas Gibran, Pak Prabowo, rakyat Indonesia, percaya terserah ke kau. Jadikan apa bangsa Indonesia. Yang penting terbaik buat rakyat Indonesia, terbaik untuk kalian. Sebagai pemimpin rakyat, merelakan kami. Tahu tugas-tugas kalian berstatus sangat berat sekali. Jadi bahagiakan diri Anda masing-masing. Mudah-mudahan usaha kalian buka aja buat pajak. Kalau masih sayang sama negeri ini, jangan biarkan negeri ini hancur di tangan orang yang tidak jelas. 2 periode negara rusak. Kalau 3 periode dijamin negara hancur. Inilah penelitian yang cerdas, harus diluruskan Pak yang sebenar-benarnya. KPU harus bertanggung jawab. Ribet-rubet ngabisin energi anak bangsa, pembahasan tidak selesai-selesai, semua dirusak oleh keluarga Jokowi. Hancur negara Indonesia dibikin geng Solo. 10 tahun kita tertipu sama ijazah palsu Jokowi. Sekarang anaknya karena KPU tak mau jujur. Otaknya pejabat dan penyelenggara memang somplak di dalam EKTP dan kartu keluarga tertulis pendidikan akhir digelar jika sarjana oleh kelurahan dan kecamatan diminta bawa ijazah, jika nggak ada berarti bohong. Belum berpengalaman di dunia politik, sudah terjun ditambah dengan ijazah pendidikan yang bermasalah. Tidak ada kebohongan yang sempurna. Sebenarnya kasihan sama Gibran, tapi ini konsekuensi logis yang mesti diterima. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Rusak negara ini semenjak Jokowi, PKI, tukang tipu. Keluarga ini merusak masa depan negeri ini.
ini kok masalahnya lama sekali ya membuat gaduh seluruh Indonesia. Kalau memang punya ijazah, tunjukkan sih, selesai gaduh. Kok berlarut-larut, orang awan sudah paham masalah ini, tapi kok masalah tidak ada penyelesaiannya. Permasalahan negara ini terkait Pilpres tahun 2024, sumbernya dari KPU dan MK. Kedua lembaga ini mempertanggungjawabkan kebijakan di akhirat nanti. Beda kalau tamat sekolah atau sarjana yang sah dan memiliki ijazah asli itu mau pakai gelar atau tidak, itu tidak ada masalah. Yang penting tidak diragukan tamatan SMA atau sarjana. Namun kedua tokoh ini, orang tua dan anak, pasti ia berkejanggalan dengan ijazah mereka. Makanya harus ditelusuri sebenar-benarnya apa betul punya ijazah atau tidak, tamat atau tidak sarjana. Itu jadi pertanyaan di publik sekarang, makanya KPU bertanggung jawab. Kenapa tidak ditransparan? Ini sudah akibatnya. Oke bro, semua gara-gara KPU. KPU dalam tekanan karena Mukidi pada saat ini presiden tapi uang rakyat dihamburkan buat bayar termol. Jokowi dan Gibran tahu apa tidak bahwa Gibran itu lulus SMA SMK setara. Percalonan hasil pelanggaran etik, persyaratan hasil penyelenggara bodoh. KPU sudah diintimidasi oleh kekuasaan sehingga persyaratan calon diabaikan, itulah yang sering terjadi. Nah, teman-teman, dimana kita melihat komentar-komentar teman-teman di bawah ini, nah begitu bikin ya sebuah pertanyaan, dan kita harus bertanya-tanya kenapa seorang wapres ya bisa menjadi wapres sebisa itu dan semudah itu. Ya, kalau kita mungkin ya apa guna ijazah kalau contohnya sedangkan Gibran aja nggak punya ijazah sedangkan. Nah teman-teman, masih banyak komentar-komentar kawan-kawan di bawah ini, mari kita bahas bersama. KPU harus diusut tuntas, kemudian pendaftaran calon para abdi negara juga harus diadili. Ayo semua yang pernah bikin kebohongan atau rekayasan di rezim Jokowi harus dibongkar semua demi NKRI. DPR harus cepat bergerak, bentuk pansus. Apalah arti sebuah pejabat tanpa kejujuran? Masulkan Fafa, wapres paling memalukan sepanjang sejarah Indonesia. KPU anti kebenaran, kejujuran, keadilan, dan dapatkan jabatan. Harta tata nggak peduli, nggak dampaknya ke publik. Pernah ada kasus serupa tentang ijazah pejabat, tetapi munculnya kedua setelah ada aduan masyarakat, tidak dari awal. Berarti KPU kurang cermat. Tangkap pemimpin KPU, segera Nusa Kembangkan telah menipu rakyat 200 juta lebih. Pertanyaan memang musik, mengapa KPU saat ini tidak penasaran dengan dokumentasi Pak Gibran? Usut tuntas, KPU saja menyemburkan kebohongan di negeri tercinta ini. Kalau menurut saya, pendapat saya tentang Gibran selaku calon wakil presiden saat ini dan KPU, semua Anda salah Gibran. Di sini diantara dorang kayaknya ada yang nanya siapa yang salah, KPU yang benar. Sebab apapun kebohongan pasti akan terbongkar juga. Nah, teman-teman, dimana kita tadi melihat sebuah video-video berikut ini, dan begitu juga komentar-komentar teman-teman di bawah ini begitu sangat bikin kita penasaran tentang ijazah Gibran ini. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini channel kita tunggu channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati.